KB suntik adalah salah satu metode kontrasepsi yang banyak diminati. Ada beberapa jenis suntik KB yang biasa dibedakan berdasarkan waktu suntiknya. Saat ini tersedia KB suntik 3 bulan dan KB suntik 1 bulan. Pemilihan KB suntik 3 bulan umumnya dipilih karena dianggap praktis, karena tidak perlu bolak-balik setiap bulan untuk memperoleh suntik KB. Cara kerja KB suntik 3 bulan mencegah kehamilan. Jika Anda ingin menggunakan metode ini sebagai metode kontrasepsi, Anda harus melakukan suntik KB setiap 3 bulan sekali. KB ini bekerja dengan cara menghentalkan lendir serviks sehingga sel sperma sulit berenang di dalam rahim. Dengan begitu, sel sperma tidak bisa membuahi sel telur dan menghentikan ovulasi. Namun, Anda harus memahami bahwa penggunaan KB suntik tidak bisa melindungi Anda dari penyakit menular seksual. Artinya, jika Anda ingin terhindar dari penularan penyakit kelamin saat berhubungan seksual, Anda tetap harus menggunakan kondom. Cara tepat menggunakan KB suntik 3 bulan. Sesuai dengan namanya, suntik KB 3 bulan hanya bisa bekerja secara efektif hanya jika digunakan setiap 12 minggu sekali. Dengan begitu, setidaknya Anda harus mendapatkan suntik KB sebanyak 4 kali dalam setahun. Anda boleh memulai penggunaan KB suntik ini kapanpun yang Anda inginkan. Anda akan langsung mendapatkan perlindungan dari kehamilan jika mendapatkan suntik KB pertama saat 7 hari pertama setelah menstruasi berhenti, 7 hari pertama setelah keguguran atau aborsi, 3 minggu pertama setelah melahirkan. Apa yang harus dilakukan jika lupa KB suntik tepat waktu? Hal ini tentu bergantung pada seberapa lama Anda melupakannya. Pasalnya, seberapa Anda lupa menunjukkan seberapa terlambatnya Anda mendapatkan suntikan ini. Jika Anda melakukan penetrasi dengan pasangan tanpa menggunakan kondom setelah terlambat suntik KB lebih dari 15 minggu, Anda mungkin perlu menggunakan kontrasepsi darurat setelah bercinta. Anda juga disarankan melakukan tes kehamilan di rumah sebelum mendapatkan suntik KB yang berikutnya. Manfaat menggunakan KB suntik 3 bulan. Yang pertama, efektif. KB suntik 3 bulan adalah metode kontrasepsi yang tergolong efektif mencegah kehamilan. Namun, KB suntik ini hanya akan efektif selama 3 bulan dan Anda harus mendapatkan suntikan berikutnya tepat waktu. Yang kedua, mudah dan cepat. KB suntik ini tergolong cepat dan mudah. Pasalnya, Anda hanya perlu mengingat untuk menggunakannya sebanyak 4 kali dalam setahun. Di samping itu, jika Anda menggunakan KB suntik ini, Anda tidak perlu repot minum pil KB setiap hari atau memakainya saat berhubungan seks. Yang ketiga, tidak bersifat permanen. Suntik KB tidak bersifat permanen, maka penggunaannya yang hanya sementara tidak membuat Anda tidak bisa memiliki anak untuk selamanya. Anda pun bisa mengatur kapan waktu yang tepat bagi Anda untuk punya anak. Artinya, jika setelah sekian lama menggunakan KB suntik lalu tiba-tiba berubah pikiran, Anda bisa berhenti menggunakannya dan memulai program hamil bersama pasangan. Yang keempat, dapat mengurangi rasa nyeri karena menstruasi. Bukan hanya itu, penggunaan KB ini juga bisa membantu perdarahan jadi lebih ringan. Bahkan pada beberapa wanita, menstruasi akan berhenti selama menggunakan kontrasepsi yang efektif ini. Namun, bukan berarti Anda tidak akan menstruasi selamanya. Jika Anda berhenti menggunakan KB suntik, maka menstruasi akan berlangsung kembali seperti semula. Selain manfaat, penggunaan KB suntik ini juga memiliki risiko tertentu yang mungkin Anda alami. Oleh karenanya, Anda perlu berkonsultasi dengan dokter atau bidan untuk memastikan apakah suntik KB ini sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Resiko yang pertama, butuh waktu agar subur kembali. Kesuburan Anda mungkin akan kembali lagi seperti sedia kala jika berhenti menggunakan KB suntik ini. Sayangnya, kesuburan itu tidak seketika kembali. Artinya, butuh beberapa lama hingga akhirnya kesuburan itu kembali seperti semula. Yang kedua, tidak mampu mencegah penyakit menular seksual. Suntik KB 3 bulan ini tidak bisa melindungi Anda dari penularan penyakit kelamin. Jika Anda ingin terhindar dari penyakit menular seksual, alangkah baiknya Anda juga menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan pasangan Anda.
Yang ketiga, kemungkinan tingkatkan risiko osteoporosis. Kondisi ini paling mungkin terjadi pada remaja yang belum mencapai masa tulang ideal. Apalagi masih belum diketahui dengan pasti apakah kondisi ini bisa kembali seperti semula saat Anda berhenti menggunakannya. Di samping itu, Anda disarankan untuk tidak menggunakan KB suntik ini lebih dari 2 tahun penggunaan. Semoga slide tadi menambah pengetahuan bagi Anda yang akan menggunakan KB suntik 3 bulan atau yang sedang menggunakan kontrasepsi tersebut.